Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Bapak dan Ibu Kader? Luar biasa. Baiklah Bapak dan Ibu, perkenalkan saya Rahma ya, yang akan membawakan materi atau kita saling sharing ya terkait dengan edukasi pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular. Adapun tujuan dari pelatihan kita pada pertemuan hari ini yaitu setelah dilakukan pelatihan ini, peserta mampu melakukan edukasi pencegahan dan pengendalian faktor risiko penyakit tidak menular, terkhusus kaitannya dengan aktivitas fisik. Nah, eh, seperti yang kita ketahui bahwa dalam pengendalian faktor risiko penyakit tidak menular itu dapat dilakukan dengan menerapkan perilaku cerdik dan juga patuh. Di mana cerdik ini dia merupakan singkatan dari C-nya itu adalah cek kesehatan secara rutin, kemudian E-nya itu adalah enyahkan asap rokok, kemudian R-nya itu adalah rajin aktivitas fisik, D-nya itu adalah diet seimbang, kemudian I-nya itu adalah istirahat cukup, dan K-nya itu adalah kelola stres. Nah, pada pertemuan hari ini kita akan fokus membahas di bagian poin R-nya, yaitu rajin aktivitas fisik. Nah, sebelum kita membahas lebih jauh terkait dengan rajin aktivitas fisik ini, kira-kira dari Bapak dan juga Ibu Kader ada yang bisa menjelaskan apa yang diketahui terkait dengan aktivitas fisik? Iya, betul sekali, Ibu. Jadi, aktivitas fisik itu merupakan setiap gerakan tubuh yang diakibatkan kerja otot rangka dan meningkatkan pengeluaran tenaga serta energi. Jadi, itu merupakan pengertian dari aktivitas fisik itu sendiri. Nah, ternyata dengan melakukan aktivitas fisik ini, dia dapat mencegah terjadinya penyakit tidak menular. Kenapa? Karena ada banyak manfaat yang dapat diperoleh dengan melakukan aktivitas fisik. Di antaranya yang pertama adalah dia dapat mengendalikan berat badan. Kenapa? Karena dengan melakukan aktivitas fisik maka akan membakar kalori ataupun lemak yang ada di dalam tubuh. Kemudian yang kedua, dia dapat mengendalikan tekanan darah. Kenapa demikian? Karena dengan melakukan aktivitas fisik, maka sistem peredaran darah itu dia akan lancar, sehingga jantung ini akan lebih kuat bekerja. Akibatnya atau manfaatnya yang dapat diperoleh ketika jantung lebih kuat bekerja, maka dia tidak akan setengah mati atau tidak akan berat kerjanya dalam memompa darah. Kemudian yang ketiga itu adalah menurunkan resiko keropos tulang atau osteoporosis. Ini pada wanita, dan jadi ini juga bisa terjadi sebenarnya pada laki-laki, tetapi untuk wanita sendiri resikonya itu lebih tinggi dibanding dengan laki-laki. Kenapa aktivitas fisik dia dapat menurunkan resiko keropos tulang? Karena dengan melakukan aktivitas fisik maka dia dapat menjaga massa tulang menjadi lebih kuat. Kemudian yang keempat, dia dapat mencegah kencing manis atau diabetes mellitus, di mana dengan melakukan aktivitas fisik maka kadar gula di dalam tubuh tak itu dia dapat terkendali. Kenapa? Karena ada sel-sel di dalam tubuh ini yang memang berfungsi untuk mengatur, mengendalikan gula ini, fungsinya akan jauh lebih maksimal lagi dengan dilakukannya aktivitas fisik. Selanjutnya itu adalah dapat mengendalikan kadar kolesterol. Jadi aktivitas fisik ini dia dapat mengendalikan kadar kolesterol karena dengan aktivitas fisik ini dia dapat mempermudah atau merangsang pengeluaran kolesterol jahat yang tidak dibutuhkan oleh tubuh. Jadi itu. Kemudian yang keenam itu meningkatkan daya tahan dan sistem kekebalan tubuh. Kenapa bisa seperti itu? Karena dengan melakukan aktivitas fisik, maka peredaran darah itu dia akan lancar, sehingga antibodi yang berfungsi untuk melawan penyakit dan juga sel darah dia akan beredar lebih cepat. Nah, dengan peredaran darah yang lebih cepat ini, maka risiko penyakit dapat terdeteksi lebih dini. Makanya dia dapat meningkatkan daya tahan dan sistem kekebalan tubuh.
Selanjutnya, tidak hanya itu, ternyata aktivitas fisik ini dia juga dapat memperbaiki kelenturan sendi dan kekuatan otot. Kenapa? Karena dengan melakukan aktivitas fisik, maka akan ada gerakan yang kita lakukan. Nah, gerakan itulah yang dapat memperbaiki kelenturan sendi dan juga kekuatan otot. Kemudian yang kedelapan, dia dapat memperbaiki postur tubuh. Jadi dengan melakukan aktivitas fisik dengan posisi tubuh yang baik, maka dia akan membantu dalam memperbaiki postur tubuh terkhusus di bagian punggung. Selanjutnya, ternyata aktivitas fisik ini dia juga dapat mengendalikan stres. Karena dengan melakukan aktivitas fisik, dia dapat menurunkan hormon penyebab stres dan meningkatkan hormon anti-stres. Makanya dia dapat mengendalikan stres. Jadi dengan melakukan aktivitas fisik ini akan banyak manfaat yang bisa diperoleh. Makanya sangat dianjurkan untuk dilakukan secara rutin sesuai dengan kebutuhan. Nah, dapat disimpulkan bahwa latihan fisik dia dapat membuat tubuh lebih sehat dan bugar yang bermanfaat dalam mencegah dan mengendalikan penyakit tidak menular. Nah, yang direkomendasikan untuk latihan fisik ini bisa dilakukan dengan intensitas sedang sampai dengan berat, berkisar waktunya itu 30 sampai dengan 60 menit dengan frekuensi atau dapat dilakukan 3 sampai dengan 5 kali dalam 1 minggu. Tetapi yang perlu diperhatikan bahwa sebelum melakukan aktivitas fisik, perlu dulu dilakukan pemeriksaan terlebih dahulu. Kenapa? Karena yang kita takutkan dilakukan aktivitas fisik yang tidak sesuai dengan kemampuan. Jadi kalau kita melakukan aktivitas fisik yang tidak sesuai dengan kemampuan, maka akan berdampak negatif bagi yang melakukan. Makanya penting untuk dilakukan dulu pemeriksaan sebelumnya. Selanjutnya, kalau kita berbicara tentang individu, maka latihan fisik yang bisa dianjurkan di suatu individu itu dengan melakukan aktivitas fisik rutin minimal 30 menit dalam 1 hari atau 150 menit dalam 1 minggu. Kemudian aktivitas fisik ini sebaiknya dilakukan secara rutin dengan intensitas sedang per minggunya, ya. Kemudian di ranah keluarga, maka perlu membudayakan aktivitas fisik bersama minimal 1 kali seminggu. Kemudian bisa juga dengan cara membagi pekerjaan rumah tangga kepada semua anggota keluarga. Jadi ibu-ibu senang ini, selain pekerjaan rumah itu dia selesai, ini juga dapat memberikan manfaat ke anggota keluarganya. Selanjutnya itu di posyandu sendiri atau komunitas itu dapat dilakukan olahraga bersama setiap kegiatan posyandu atau setiap Jumat di instansi terkait. Jadi itu yang bisa kita lakukan dalam penerapan aktivitas fisik. Nah, sedikit yang perlu Bapak dan Ibu kader perhatikan untuk yang usianya sudah lanjut. Jadi untuk yang lanjut usia, maka tidak dianjurkan untuk melakukan latihan fisik itu lebih dari 60 menit. Kemudian gerakan tubuh yang memantul atau dihentak-hentakkan dan melompat-lompat. Yang ketiga itu adalah latihan beban dengan beban berlebihan. Yang keempat itu latihan fisik yang mengganggu keseimbangan. Yang kelima, gerakan menengadah kepala ke belakang dan memutar kepala. Dan yang terakhir itu adalah gerakan membungkukkan badan ke depan. Hal-hal ini tidak dianjurkan untuk orang-orang lansia. Kenapa? Karena dapat mengakibatkan cedera. Dalam hal ini misalnya resiko jatuh. Ya, jadi itu silahkan perhatikan hal-hal ini kalau misalnya yang kita periksa itu adalah lanjut usia. Nah, sebagai kesimpulan dari pertemuan kita hari ini ialah salah satu bentuk pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular yaitu dengan rajin aktivitas fisik. Kemudian aktivitas fisik akan membuat tubuh lebih sehat dan juga
bugar, ini karena banyak manfaat yang dapat diperoleh. Dan yang terakhir itu adalah aktivitas fisik dilakukan dengan intensitas sedang sampai dengan berat. Kemudian waktunya itu 30 sampai dengan 60 menit dengan frekuensi itu 3 sampai 5 kali dalam 1 minggu. Ya. Nah, itu mungkin untuk materi kita pada pertemuan hari ini. Ada yang mau ditanyakan Bapak dan Ibu terkait dengan materi kita? Oke, kalau memang tidak ada yang mau ditanyakan, saya berikan kesempatan untuk melakukan refleksi. Kira-kira dari Bapak dan Ibu siapa yang berkenan untuk dapat melakukan refleksi terkait dengan materi kita pada hari ini? Ya, silahkan Ibu. Luar biasa. Tepuk tangan untuk Ibu. Ya, bagus. Jadi betul yang dikatakan Ibu ya. Saya rasa apa yang telah direfleksikan oleh Ibu sudah dapat mewakili kesimpulan dari pertemuan kita hari ini. Saya harap yang lain juga seperti itu. Mungkin cukup sekian pertemuan kita hari ini. Tetap semangat Bapak Ibu Kader. Saya tutup dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.